Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Kilas Nusantara sore pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kami hadir dengan kabar terbaru hari ini dimulai dengan berita pelantikan Panglima TNI. Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa di Istana Negara menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun. Lalu kita beralih ke informasi pembangunan kolam retensi pengendali banjir di Kelurahan Pasir Kaliki oleh Pemkot Cimahi dan Pemkot Bandung. Pembangunan ini diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan banjir di kawasan perbatasan kedua wilayah tersebut. Kabar berikutnya pemirsa mengenai pengetatan kunjungan wisatawan dan penerapan protokol kesehatan selama masa PPKM level 2 berlangsung di Tabanan, Bali, khususnya menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi juga semakin digiatkan untuk pengawasan tersebut. Kita simak ketiga beritanya dalam tayangan berikut ini. Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Istana Negara, Jakarta pada Rabu 17 November. Jenderal Andika Perkasa dilantik menjadi Panglima TNI, menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun. Acara pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 106 TNI tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI oleh Sekretaris Militer Presiden Marsikal Muda TNI Tony Haryono. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan. Jenderal Andika Perkasa bersumpah akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Usai pengambilan sumpah jabatan, Panglima TNI menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pelantikan diakhiri dengan penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan, serta penyerahan tongkat Komando Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Hadirin yang akan menyaksikan, cepat untuk dapat memperhatikan jalan. Pembangunan kolam retensi pengendali banjir di kawasan Pasir Kaliki, Kota Cimahi, resmi dimulai Rabu 17 November. Proses pembangunan ditandai dengan pengerukan tanah perdana oleh pelaksana tugas Wali Kota Cimahi Ngatiana bersama Wali Kota Bandung Odette M. Daniel menggunakan alat berat ekskavator. Pembangunan kolam retensi di wilayah Pasir Kaliki ini merupakan realisasi dari komitmen kedua daerah dalam menyelesaikan permasalahan banjir di kawasan perbatasan. Kolam retensi berfungsi sebagai tempat parkir air sementara, sehingga jika debit air di Sungai Cigugur tinggi, maka air tidak akan meluap ke jalan maupun permukiman warga. Kolam retensi seluas hampir 1 hektar juga diproyeksi sebagai solusi banjir di kawasan Cilember dan Cigugur, yang selama ini menjadi langganan setiap musim hujan tiba. Mudah-mudahan dengan pembangunan kolam retensi ini minimal mengurangi debit banjir yang ada di Cilember sampai Cigugur dan sebagainya, karena sudah tertampung minimal sekian persen ada di embung ini sehingga tidak terjadi yang lebih besar di Cimindi maupun di Cigugur. Terpenting hari ini adalah nyangkul perdana ini dalam rangka kita merealisasikan program ini untuk fungsinya dulu. Siap. Seperti fungsi retensinya terjadi, gitu kan? Walaupun tadi disampaikan oleh Pak PRT Wali Kota, Pak Ngatiana tadi bahwa sesungguhnya nanti akan ada anggaran ya bantuan dari BPWS yang akan membangunnya. Pengerjaan proyek pembangunan kolam retensi ini nantinya akan dilakukan bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum dan ditargetkan rampung pada tahun 2023 mendatang. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Mardian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan. Kabupaten Tabanan, Bali saat ini memasuki kategori PPKM level 2 dan tengah menjalani perpanjangan masa PPKM Jawa Bali yang diperpanjang selama 2 minggu ke depan. Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Tabanan I Gede Susila, Rabu 17 November mengatakan,
Meski penularan kasus COVID-19 di wilayahnya melandai, pihaknya masih memperketat kunjungan ke tempat wisata dan mengawasi protokol kesehatan kepada warga dan wisatawan. Menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2021, Tabanan tetap akan membatasi jumlah kunjungan wisatawan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Wisatawan yang diizinkan masuk hanya berjumlah 50% dari kapasitas objek wisata yang ada di wilayah Tabanan, dengan pengecekan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Peduli Lindungi kan sudah ada pembatasan di situ. Jadi kalau misalnya di Tanah Lot gitu misalnya di Peduli Lindungi hanya kapasitasnya berapa persen sudah dicatatkan di sana. Kalau sudah lewat dari kapasitas itu tidak bisa masuk. Selain aplikasi Peduli Lindungi, menurut Gede Susila, Satgas akan mengawasi protokol kesehatan di setiap objek wisata. Tidak hanya untuk pengunjung namun juga pengelola. Satgas Tabanan akan secara proaktif mengawasi dan memberi sosialisasi jelang libur Nataru, guna mencegah adanya gelombang COVID-19 berikutnya. Dari Tabanan, Bali, Pande Yuda, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, berita-berita terhangat lainnya akan menyapa Anda dalam Kilas Nusantara Malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan sampai terlewatkan. Terima kasih, sampai jumpa.